Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dun sana sadonyo ba'a kabanyo. Hai orang Indonesia, apa kabarnya? Semoga diberi kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, sehat kantong, sehat pikiran pastinya ya. Untuk teman-teman yang udah mampir di Celotehan Nicut, terima kasih banyak-banyak dan mari bercerita bersama Nicut. Kali ini aku akan berbagi sebuah kisah atau cerita real dari seorang teman yang aku kenal. Ini sebenarnya itu kisahnya itu udah lalu dan teman aku itu udah sembuh lah gitu. Bukti dia dari sembuhnya dia berani menceritakan sama aku cerita pribadinya ini. Ini sebenarnya ceritanya itu agak mirip-mirip kayak ceritanya Bunda Maya loh, teman-teman. Di mana kebahagiaan dia itu dirusak sama perukor. Perukor itu adalah perusak rumah tangga orang gitu. Dan sama-sama janda sih teman-teman. Dan ini aku menceritakan dari sisi seorang anak gitu, korban dari perukor ini gitu. Kan kita bisa lihat kalau trauma-trauma anak itu masing-masing ya. Jangankan anak-anak gitu. Kayak Bunda Mayalia aja kayak memulihkan dari sembuhnya aja itu katanya dia membutuhkan waktu yang cukup lama bertahun-tahun gitu. Apalagi nih seorang anak ya. Ini aku akan menceritakan di mana teman aku ini orang Jawa, orang dari Pulau Jawa gitu. Dia merantau ke kota Jakarta di mana yang ibaratnya itu mulai dari benar-benar mulainya itu dari kalau orang bilang itu mulai dari awal gitu. Aku nggak mau bilang dari nol ya. Kalau dari nol itu nggak membutuhkan biaya sedikit pun gitu. Dan mulai dari awal gitu dia buka usaha. Orang tuanya ini pertamanya itu si anak ini dia itu masih pokoknya dia itu tadinya itu keluarga yang happy, pokoknya keluarga yang cemara banget lah gitu. Dan orang tuanya ini dia punya toko gitu, toko oleh-oleh gitulah, oleh-oleh khusus dari Jawa gitulah, Pulau Jawa gitulah gitu. Dan akhirnya itu kan seiring jalan waktu gitu ya bertahun-tahun lah gitu berkembang lah, otomatis orang tuanya ini dia mau buka cabang lagi ceritanya gitu. Nah, dari satu cabang nyampe dua cabang, pasti membutuhkan yang ya ibaratnya kasir penjaga toko lah gitu ya. Dan akhirnya itu akhirnya dibuka satu satu ini dapatlah satu orang karyawan kasir lah gitu. Dari masih orang Jawa juga lah gitu, satu kampung lah gitu. Dan dia megang satu cabang ini. Jadi cabang kedua ya. Cabang yang ke satu ini orang tuanya masih bisa handle lah gitu. Dan akhirnya karena berkembang lagi katanya usahanya itu tambah lagi lah cabangnya gitu, ada sekitar 3 lah gitu, 3 cabang. Dan akhirnya kan pasti membutuhkan kayak ya tambahan karyawan lah gitu. Dan si mamanya ini memutuskan katanya kalau kalau kayak kasir itu dari kampungnya aja diambil gitu. Tapi kan yang pertama itu kan dia udah dari yang diambilnya itu dari kampungnya gitu, dari Pulau Jawa lah gitu. Dan akhirnya ya si papanya ini setuju-setuju aja lah gitu. Ya ibaratnya kalau megang banyak toko, nggak nambah orang kan nggak kepegang gitu. Dan akhirnya ya udah ngambil dari kampungnya, sebenarnya bukan kampung persisnya gitu, kampung tetangganya gitu. Maksudnya gimana ya? Tetangga kampungnya lah gitu. Pokoknya beda kampung tapi masih Pulau Jawa gitu. Ibu-ibu, katanya itu ibu-ibu janda punya anak tuh tiga, ada cewek ada cowok gitu. Kalau nggak salah ceweknya 1 orang, cowoknya 2 orang. Terus bawa ke Jakarta nih buat cabang yang ketiga jadi kasir nih, kan janda nih ya. Sebenarnya tadinya itu agak ragu tapi karena si janda ini, ibu-ibu ini dia membutuhkan biaya lah, anaknya 3 ya pastilah ibaratnya ya kalau kalau di Jawa kan dia paling ya kerjanya ya berkebun bertani lah gitu ya, pendapatan gak seberapa lah gitu. Karena aku juga punya kakak ipar orang Jawa juga, aku tahu lah gitu harganya itu masih murah-murah gitu. Beda kalau di Jakarta itu kan harganya lumayan oke lah gitu. Dan akhirnya diboyong, berarti berempat orang kan, si janda ini sama anaknya yang 3, si ibu-ibu ini gitu. Dan akhirnya itu dia udah
pokoknya kan udah disewa tuh, ruko otomatis kan ada kamar, biar apa namanya, biar mereka itu tinggal di sana gitu. Tapi yang satu orang ini, dia itu ngekos, karena dia masih apa namanya, masih gadis gitu, dia milih buat ngekos nggak tinggal di ruko gitu. Tapi karena si ibu-ibu ini yang buat cabang 3 ini dia punya anak 3, ya otomatis butuh tempat lah gitu. Gak mungkin dia nyewa nyewa kontrakan lagi gitu. Jadi untuk biaya, maksudnya untuk biaya itu bisa dihemat lah gitu. Dan akhirnya ya udah, sering jalan waktu gitu katanya, ya rame. Jadi nggak tahu kenapa udah berapa tahun gitu berjalannya gitu, itu mau nambah cabang keempat gitu, cabang keempat. Di sini terjadinya perselisihan gitu mama dan papanya katanya. Pokoknya terjadi berantem hebat gitulah, karena ini teman aku itu dia masih SMP ya. Ini ceritanya itu masih SMP. Terus akhirnya itu dia itu apa namanya? Ya kaget lah, orang tuanya nggak biasa berantem, tahu-tahu berantem depan dia. Ya pokoknya hebat gitulah berantemnya gitu. Dan saking ininya lah gitu, ya si anak nggak mau nanya juga, dia ya kalau sebagai anak, kalau orang tua berantem itu pasti nyangkanya itu berantemnya kena diri dia gitu, padahal bukan, orang dewasa yang punya selisih paham gitu. Dan akhirnya akhir cerita cabang keempat nggak buka sama sekali, maksudnya udah, kena berantem itu nggak jadi. Dan pokoknya tiap hari gitu dia menemukan kedua orang tuanya itu berantem mulu katanya gitu. Jadi kayak gimana gitu, sedih aja lah, dari keluarga yang happy-happy aja jadi keluarga yang penuh konflik gitu. Dan papanya ini setelah berantem itu jarang pulang gitu. Kadang seminggu itu sekali seminggu itu gitu. Kan kalau sebelum berantem itu ya tiap hari itu ya pasti ada di rumah gitu. Ya pokoknya mereka bertiga di rumah gitu. Ternyata akhirnya itu sebenarnya teman aku ini baru mengetahuinya itu udah dua tahun ibunya pisah sama papanya ini gitu. Ternyata papanya itu bermain serong lah sama yang si janda ini nih, yang anak 3 ini. Ternyata dia nggak pulang ke rumah itu, ternyata dia di ruko yang, di apa namanya, cabang ketiga ini gitu, dan mamanya mengetahui itu. Jadi ya udah, ya bagi mamanya ya ibaratnya gini, ya dia memutuskan ya udah pisah aja gitu. Berarti kalau udah, maksudnya udah sama yang lain, udah dia nggak mau melanjutkan pernikahannya lagi gitu. Sebenarnya bukan egois sih, karena dia itu, ibaratnya sebagai istri pun dia udah menjalani dengan baik, sebaik-baiknya menurut dia, menurut aturan agama pun dia udah melakukan yang terbaik gitu. Tapi kalau udah ada wanita lain ya udah selesai di situ gitu. Dia nggak mau kayak ngasih pilihan gitu, "Lu harus milih gua apa enggak." Orang tua mamanya itu nggak kayak gitu katanya gitu. Dan akhirnya ya udah bisa cerai di mana ini kalau laki-laki nih ya, kalau udah selingkuh itu kayak flying victim gitu loh. Kayak, dia itu salah, ngaku salah, tapi dia menyalahkan lagi nih pasangannya ini, padahal pasangannya ini kan sebagai korbannya gitu. Kayak gitu biasanya orang yang tukang selingkuh itu kayak gitu. Dan akhirnya si ini, pisah, otomatis ada harta gono gini dong, harta gono gini, karena si anak ini masih SMP otomatis kan hak asuhnya itu ke mamanya gitu. Dan akhirnya, si papanya ini saking egoisnya gitu, "Lu milih harta apa milih anak lu?" Gitu. Berarti kalau udah pilihan gitu, ibaratnya, antara ya harus pilih dong ya. Dia otomatis mamanya milih dia, dan di situ dia tahu kalau papanya itu benar-benar, berubah gitu, nggak punya perasaan lah gitu. Dan akhirnya mamanya keluar dari rumah dan dianya cuma bawa sekoper baju doang gitu. Baju doang, dia mulai dari awal, ya udah ibaratnya yang mereka dapatkan dari awal pernikahan gitu, susah payahnya itu dilupakan dengan datangnya ini si janda gitu. Terkadang kita itu kalau kayak baik sama orang itu harus milih-milih juga sih, sebenarnya harus hati-hati lah gitu. Kita hati-hati pun pasti ada hal negatif juga yang akan terjadi sama kita, bukan berarti kita nggak boleh berbuat baik, boleh berbuat baik tapi harus pintar lah gitu. Dan akhirnya udah, karena dia masih SMP
dan, katanya, bener-bener nggak ada uang saku sama sekali gitu. Pokoknya bawa koper baju udah segitu aja gitu, dan papanya itu nggak pernah melirik ke dia loh, ibaratnya itu, "Ya udah lu pergi-pergi aja," gitu, ibaratnya kan dia anaknya nih gitu, dia mempertanyakan gitu. Dia sekitar berapa tahun gitu dia ngerasanya itu, kalau, bapaknya itu, papanya sama mamanya bertengkar itu ya ulah dia gitu. Dia baru tahunya kalau, papanya selingkuh itu sama si Jendes itu udah 2 tahun perpisahan mama dan papanya baru dia tahu penyebab, mereka bercerai gitu. Ya udah mereka jalani sebenarnya dia melewati jalan, kayak gitu tuh katanya itu ya ibaratnya dari hal yang berkecukupan harus mulai lagi dari awal gitu kayaknya berat banget gitu. Dan ya karena mamanya ini juga maksudnya dia itu punya keahlian gitu. Jadi kebetulan dia itu punya satu emas, emas itu ya anting doang giwang gitu. Dia jual dan akhirnya itu kayak itu cuma cukup buat, bayar kontrakan, sebulan sebulan aja gitu. Ya mungkin lebihnya itu buat makan lah gitu, cuma cukupnya segitu gitu, kalau buat 2 bulan kayak nanggung gitulah gitu. Dan akhirnya si mamanya ini ya udah buka kayak bikin kue gitu, bikin kue kue dia nitip-nitip ke warung nih, nitip-nitip ke warung dan ya itu pun perjuangan, ya kadang ada yang nerima, kadang yang enggak lah gitu. Dan akhirnya ya udah dititipin ke satu inilah gitu, ke satu apa namanya, warung-warung gitulah, warung pagi gitu kan biasanya emang butuh kue-kue gitu kan. Dan akhirnya karena dia pengen ya kalau ibaratnya pemasukannya ini enggak sangat-sangatlah kurang gitu, belum anaknya sekolah, dia pengennya anaknya itu ya tetap pintar gitu, maksudnya nggak harus putus sekolah gitu. Dan akhirnya ya udah mamanya itu nekat nekat kayak, bantu-bantu di rumah orang gitu, nyuci atau apalah gitu. Eee, dia ya ibaratnya itu dia cuma dapat upah, tahu kan kalau jadi bantu-bantu di rumah orang itu apalagi orang Indonesia itu kan ya sangat murah tapi semuanya itu harus dikerjakan gitu. Dan ya udah nggak apa-apa ya namanya jalanin hidup, ya udah dijalanin lah sama mamanya. Kadang ya cuma ya ibaratnya itu yang gajinya dari membantu-bantu itu ya gajinya cukup bayar kontrakan per bulan dan uang makan gitu pun dihemat-hemat katanya. Sembari mamanya ini sebelum berangkat, ke bantu orang gitu, dia itu apa, bikin kue dulu terus baru dititip-titip tapi katanya lumayan lumayan banyak orang lah gitu yang nerima lah gitu. Yang dibikin mamanya itu selalu habis gitu, senangnya gitu ya mungkin itu pertolongan dari Allah kali ya. Dan akhirnya kan, seiring jalannya waktu, ya adalah kalau anak yang pastilah butuh kalau mau tamat sekolah itu berarti butuh biaya lebih lah gitu. Dan si anak ini, teman aku ini, dia berinisiatif nih sendiri nih, ke rumah dia gitu, ke rumah dia ya, rumah sebelum si pelakor ini datang gitu, ke rumah dia, ketok-ketok pintu. Pertama dia nggak tahu nih kalau si pelakor ini bakalan menempatin tuh si rumah gitu. Dan akhirnya ya udah dia bawa ini, ternyata iya si tante janda itu tinggal di rumah itu. Jadilah kagetlah teman aku ya, kaget teman aku, dia menanyakan di mana ayahnya gitu, di mana papanya gitu. Si tante ini ya jawabnya ya nggak ada katanya, udah pergi gitu. Terus, lah teman aku nanya dong, "Tante ngapain sini?" "Ya ini kan rumahku," katanya, "papamu kan udah jadi suami."